Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Adi Saputra. Saya dari kelas 1B, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Nah, di sini saya akan menjelaskan hukum-hukum dasar kimia. Jadi hukum dasar kimia ini ada 5, teman-teman semua. Yang pertama itu hukum Lavoisier, yang kedua itu hukum Proust, yang ketiga itu hukum Dalton, yang keempat itu hukum Gay-Lussac, dan yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Maksudnya hipotesis Avogadro. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu, teman-teman semua. Yang pertama itu hukum Lavoisier. Jadi hukum Lavoisier ini ia menganalisis suatu massa zat sebelum dan sesudah terjadinya reaksi. Jadi hasil dari terjadi perbandingan antara sebelum dan sesudahnya reaksi ini ialah sama. Contohnya seperti ini, teman-teman semua. Contohnya pada lilin. Lilin ketika dibakar dia akan meleleh, namun hasil lelehannya itu tetap menjadi lilin. Nah, itu maksudnya, teman-teman semua, zat massa sebelum dan sesudah reaksi itu akan sama. Itulah maksudnya, teman-teman semua. Nah, selanjutnya ialah hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Maksudnya hukum perbandingan tetap ini adalah terdiri dari unsur dan komposisi tertentu. Nah, dia di sini yaitu reaksi antara unsur hidrogen dan oksigen ini. Nah, dia dapat membentuk senyawa air. Maksudnya adalah mencampurkan kedua unsur, dari unsur H dan unsur O itu dapat menjadikan unsur H2O dan menjadi air. Nah, maksudnya seperti itu, teman-teman semua. Jadi kesimpulannya itu adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Jika tidak tetap, itu tidak disebut dengan hukum Proust. Nah, selanjutnya, teman-teman, kita lanjut pada hukum Dalton. Hukum Dalton ini adalah perkembangan dari hukum Proust tadi. Ialah mengamati suatu keterangan terkait perbandingan pada unsur-unsur dalam suatu senyawa. Nah, dalam percobaan tersebut terlihat jika massa oksigen sama, perbandingan antara massa nitrogen dalam senyawa nitrogen dioksida dan nitrogen monoksida adalah bulatan sederhana. Maksudnya seperti ini, teman. Jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur dan senyawa tersebut sama sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dan senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Contohnya itu gabungan dari oksigen, komposisi oksigen, terdapat senyawa A dan senyawa B misalnya, teman-teman semua. Jadi senyawa A itu memiliki 2,0 karbon misalnya, dan unsur yang kedua itu memiliki 4,0 karbon misalnya, teman-teman. Jadi diperbandingkan saja, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, sedangkan 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Jadi 1 dibanding 2. Nah, itu maksud dari hukum Dalton tadi, teman-teman semua. Nah, kita lanjut pada hukum kedua, hukum Gay-Lussac atau perbandingan volume. Hasil dari pengamatan yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas oksigen bereaksi dengan dua volume hidrogen yang menghasilkan 2 volume uap air. Maka bunyi hukum Gay-Lussac ini adalah pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi pada volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Hampir sama seperti tadi, namun ini perkembangan dari volume untuk perbandingan untuk volume. Nah, perlu diketahui hukum ini juga, teman-teman, hanya berlaku untuk reaksi gas dan susunan molekulnya sederhana. Jika bukan reaksi pada gas, maka tidak disebut dengan hukum Gay-Lussac tadi, teman-teman. Nah, mungkin sampai situ. Yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Yang ini adalah percobaan untuk menemukan suatu partikel unsur tidak selalu berupa atom tunggal, melainkan dapat berupa molekul unsur atau 2 atom yang lebih. Jadi kesimpulannya itu adalah pada suhu dan tekanan yang sama, gas bervolume sama-sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Nah, jika berbeda, teman-teman semua, jika seandainya kandungan molekul dan volumenya itu berbeda, maka itu tidak disebut dengan hipotesis Avogadro.
Oke teman-teman semua, kita lanjut pada contoh soal dari kelima hukum-hukum dasar tadi. Oke. Ya. Nah, oke, kita masuk ke contoh soal hukum Lavoisier, teman-teman. Nah, bunyi soalnya, sebuah oksigen memiliki massa 6 gram, kemudian direaksikan dengan logam magnesium sehingga membentuk 8 gram. Senyawa oksida, berapakah massa magnesium yang bereaksi? Nah, ini teman-teman kita harus ketahui. Kemudian direaksikan dengan logam magnesium hingga membentuk 8 gram. Nah, ketika oksigen dengan logam magnesium ini dia membentuk 8 gram senyawa. Nah, kita masuk pada penyelesaiannya. Nah, rumusnya itu teman-teman, massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman. Nah, di sini 6 gram massa oksigen ditambahkan dengan reaksi dengan logam magnesium ditambahkan dengan logam magnesium sama dengan 8. Sini sudah ada keterangannya. Nah, jadi rumusnya itu teman-teman, massa magnesium oksida ini dikurangi saja dengan massa oksigen. 8 gram dikurangi 9 gram dan hasilnya itu massa logam magnesium sama dengan 2 gram, teman-teman. Oke, sudah paham? Nah, kita lanjut pada hukum Proust, teman-teman. Bunyi soalnya, perbandingan massa besi dan belerang dalam senyawa besi sulfida adalah 7:4. Berapakah massa belerang yang dibutuhkan untuk membentuk senyawa besi sulfida dengan 21 gram besi tanpa sisa reaksi? Nah, kita fokus pada di sini. 21 gram besi tanpa sisa reaksi. Nah, kita selesaikan teman-teman. Penyelesaiannya itu teman-teman mudah sekali, tinggal dikalikan saja perbandingan belerang dan besi. Perbandingan ini tinggal kita kalikan dengan besi yang tanpa sisa reaksi. Nah, 4/7 dikali 21, 4 dibanding 7 dikali 21. Nah, hasilnya sama dengan 12, teman-teman. Cara hitungannya adalah mudah sekali. 4 dikali 21 dibagi hasil dari ini dibagi dengan ini, hasilnya sama dengan 12. Jadi massa belerang yang dibutuhkan adalah 12 gram, teman-teman. Oke, kita lanjut pada contoh soal yang ketiga, hukum Dalton tadi atau perkembangan dari hukum Proust. Unsur fosfor dan oksigen yang direaksikan membentuk dua jenis senyawa. Dalam 55 gram senyawa 1 terdapat 31 gram fosfor dan 71 gram senyawa 2 mengandung 40 gram oksigen. Oke, apakah senyawa tersebut termasuk hukum Dalton? Jadi tugas kita di sini hanya membuktikan bahwa hasil dari senyawa 1 dan senyawa 2 ini adalah hukum Dalton. Nah, kita langsung ke penyelesaian, teman-teman. Massa oksigen pada senyawa 1 55 gram dan terdapat fosfor 31. Tinggal 55 gram ini senyawa ini kita kurangi saja dengan fosfor yang ada 31. Nah, hasilnya adalah 24. Oke. Begitupun dengan massa fosfor pada senyawa 2 71 gram. Senyawa 2 mengandung 40 gram oksigen. 71 dikurangi 40 sama dengan 31. Nah, semudah itu, teman-teman. Nah, dengan demikian massa fosfor antara senyawa 1 dan 2 sama, yaitu sama-sama banding 1, teman-teman. Sama-sama banding 1, maksudnya rumusnya sama-sama digunakan, dan massa oksigen senyawa 1 dan 2 akan kita selesaikan sebagai berikut. 24/40 maksudnya. Ini kita ambil dari hasil dari massa oksigen pada senyawa 1, hasilnya 24 dibandingkan dengan sama-sama oksigen pada senyawa 2. Nah, hasilnya itu 4/5. 24/40 sama dengan 4/5. Nah, oke, kita masuk pada hukum Gay-Lussac. 10 bunyi soalnya, 10 liter gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan amonia. Berapa volume gas hidrogen yang dibutuhkan dan amonia yang dihasilkan bila reaksi konstan? Nah, kita langsung jawab.
Hukum Gay-Lussac, perbandingan koefisien reaksi. Nah, ini rumusnya. Perbandingan koefisien reaksi sama dengan perbandingan volume gas. Jadi reaksi yang terjadi, nitrogen sama dengan 3 nitrogen ditambahkan dengan 3 sama dengan 2. Hidrogen 3/2, maksudnya ini 3/2 dikalikan 12. 3 dikali 12. Nah, dibagi dengan 2, hasilnya adalah 18. Nah, kita tinggal hitung jumlah amonia yang ada. Kenapa? Nah, oke teman-teman, kenapa? Kan tadi kan 10 liter, kenapa bisa jadi 12 kan, teman-teman? Nah, di sini ingat, kita tambahkan. Maksudnya ini adalah, ingat, hukum Gay-Lussac perbandingan koefisien reaksi. Jadi, tinggal ditambahkan dengan hasil amonia ini. Makanya dia menghasilkan 12 liter, teman-teman. Jadi, nah, selanjutnya kita hitung pada jumlah amonia. Amonia sama dengan 2 nitrogen. Nah, 2 dikalikan dengan 12 yang ini sama dengan 24 liter amonia hasilnya. Jadi jumlah amonia dan hidrogennya 18, amonianya 24 liter. Nah, kita lanjut pada hukum hipotesis Avogadro. Nah, pertanyaannya itu, berapakah volume 23 gram NO2 ARN sama dengan 14, ARO sama dengan 16 pada keadaan suhu 273 derajat K dengan tekanan 1 atm. Jawab. Ya, kita langsung penyelesaian. Jawab. Suhu 273 derajat K dan tekanan 1 atm adalah keadaan STP. Pada keadaan STP 1 mol, gas akan bervolume 22,4 liter. Oke, kita langsung pada bagian hitungan. 23 gram NO2 akan mempunyai jumlah mol. Nah, 23 ini tinggal dibagi dengan 14. Ingat, 14 tadi fokus. Ini ARN ditambahkan dengan 16 dikali 2. Ini maksudnya 16 dikali 2 sama dengan 32. Nah, kita tambahkan dulu. 14 ditambah 32 sama dengan 46. Tinggal dibanding 23 dibagi 4,6 sama dengan 0,5 mol. Jadi 0,5 mol akan mempunyai volume lagi. Tidak hanya sampai sini, teman-teman. Akan ada volume dalam STP sebanyak 0,5 ini, teman-teman. Kita kalikan, jangan lupa, dengan hasil dari volume sebelumnya, yaitu adalah 22,4. 0,5 dikalikan 22,4 sama dengan 11,2 liter. Baik teman-teman, itu penjelasan singkat dari saya tentang hukum-hukum dasar kimia. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang menonton ini paham apa yang saya jelaskan. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.